Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Retno Pratiwi Kinasi akan menjelaskan tentang biografi Abdurrahman Wahid serta pemikiran dan gerakannya dalam Islam modern. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester genap, mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam. Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir pada tahun 1940 di Den Anyar, Jombang, Jawa Timur. Lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Gus Dur adalah putra pertama Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Indonesia, dan kakeknya merupakan tokoh pendiri organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sedangkan ibunya adalah Nyonya Hajah Solehah, putri pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang, yakni Kiai Haji Bisri Samsuri. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah pada tanggal 11 Juli 1968 dan dikaruniai 4 orang anak. Gus Dur memulai pendidikan dasarnya dengan bersekolah di SD Kris sebelum akhirnya pindah ke SD Perwari. Pada tahun 1954, beliau masuk sekolah menengah pertama dan tidak naik kelas. Kemudian Gus Dur dikirim ke Yogyakarta oleh ibunya untuk meneruskan pendidikan. Pada tahun 1957, beliau lulus SMEP Yogyakarta, lalu pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan Islam di Pondok Pesantren Tegal Rejo hingga pertengahan tahun 1959. Pada tahun 1959, beliau pindah ke Jombang untuk belajar secara penuh di pesantren Tambak Beras di bawah bimbingan Kiai Wahab Kasbullah hingga tahun 1963. Kemudian beliau nyantri lagi di pesantren Kerapyak, Yogyakarta. Pada tahun 1963, Gus Dur menerima beasiswa dari Menteri Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Pada tahun 1970, beliau masuk dalam Department of Religion di Universitas Baghdad. Kemudian, pada tahun 1971, perjalanan studi Gus Dur berakhir dan kembali ke Indonesia. Bergabung dengan LP3ES. LP3ES adalah lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial. Organisasi tersebut menaungi kaum intelektual muslim progres dan sosial demokrat. Menjadi dosen di Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Gus Dur bergabung di Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, sebuah perguruan tinggi yang didirikan oleh tokoh-tokoh NU pada tahun 1969. Di perguruan tinggi ini, Gus Dur mengajar teologi dan beberapa mata kuliah agama lainnya. Menjadi sekretaris pesantren Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1974. Dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam Usuluddin. Pada tahun 1977, Gus Dur dipercaya dan diberikan amanat untuk menjadi Dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam Usuluddin. Gus Dur juga mengajar banyak subjek tambahan seperti pedagogi, syariat Islam, dan misiologi. Gus Dur berkampanye untuk Partai P3. Gus Dur mendapatkan pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum legislatif di tahun 1982. Gus Dur berkampanye untuk Partai P3, sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Pada tahun 1983, Gus Dur ditawari menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Tanpa berpikir panjang, tawaran itu pun Gus Dur terima dan menjadi Ketua Juri Festival Film atau FFI di tahun 1986 sampai dengan tahun 1987. Ketua PBNU.
pada Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang menyatakan keinginannya untuk menominasikan Gus Dur sebagai ketua PBNU. Akhirnya Gus Dur terpilih dan mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah rezim Orde Baru. Mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Pada Juli 1998, Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Pada tanggal 7 Februari 1999, PKB resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat presidennya. Dan kemudian, di tahun yang sama, Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat. Pribumisasi Islam yakni Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan yang diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Islam pribumi dimaksudkan untuk memberikan peluang dengan segala keberagaman keislaman dan kebudayaan di setiap wilayah kehidupan yang berbeda-beda. Pluralisme agama juga harus mampu memahami dalam menempatkan nilai ajarannya sebagai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama inilah yang sering dipolitisasi, dan biasanya yang mayoritas menindas minoritas dalam persoalan politik, budaya, ekonomi maupun yang lain. Gus Dur digelari Bapak Pluralisme tidak lepas dari perjuangan Gus Dur yang mampu menempatkan nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gus Dur tidak segan melawan arus besar untuk melindungi kaum lemah. Gus Dur mengatakan, demokrasi itu harus take and give. Tidak ada orang yang bisa memaksa orang lain untuk menanggalkan keyakinan agamanya. Tapi bahwa masyarakat juga memberikan tempat kepada pemikiran yang bukan agama, itu juga tidak bisa dihindari. Gus Dur memandang demokrasi sebagai suatu proses atau budaya yang terus-menerus dan tidak hanya diukur dari segi kelembagaannya saja, seperti yang diterapkan selama Orde Baru. Menurut Gus Dur, ada 3 hal pokok demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Humanisme. Gus Dur adalah seorang tokoh di antara sekian banyak tokoh Islam yang konsisten mengusung gagasan tentang humanisme. Humanisme Gus Dur ini disandarkan pada pemahaman yang kuat terhadap Islam. Humanisme Gus Dur sejalan dengan rasionalitas dan pendirian bahwa dengan usaha-usaha yang rasional yang terus-menerus, Islam akan lebih dari sekedar mampu untuk menghadapi berbagai tantangan modernitas. Humanisme Gus Dur adalah humanisme Islam yang berkaitan dengan berbagai ajaran Islam tentang toleransi dan keharmonisan sosial, yang menyangkut budaya Muslim, yang mendorong umat Islam tidak seharusnya takut terhadap plural yang ada di tengah masyarakat modern. Gerakan sosiopolitik. Gerakan ini mengubah masyarakat dan struktur sosialnya dengan menggunakan pendekatan politik. Kemudian gerakan Islam kultural. Gerakan ini menempatkan Islam hanya sebagai budaya semata, terutama dalam hal pemikiran dan pengetahuan. Gerakan ini tidak meminjam struktur masyarakat yang ada untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Islam. Beliau mencontohkan, mereka yang belajar di bidang-bidang agama sudah bisa dianggap sebagai muslim yang sempurna, meski tingkah lakunya sangat materialistik. Gerakan sosiokultural. Gerakan ini yang menurut Gus Dur paling tepat untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Ada 2 hal yang dilakukan untuk mengubah masyarakat melalui pendekatan kultural, yaitu yang pertama, berangkat dari nilai-nilai budaya setempat, seperti Pancasila adalah produk dari nilai budaya setempat. Kemudian, yang kedua, menggunakan lembaga-lembaga budaya sebagai kendaraan untuk mengubah masyarakat. Dalam hal ini, Gus Dur menggunakan pesantren sebagai kendaraan untuk mengelola masyarakat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Stay safe everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.